こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるね。くる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 りんくるくるりんくるくるくるくるくるりん。よし。くるくるくるくるくるくる。Hai teman-teman, hari ini kita semua mendapatkan kesempatan untuk berkunjung di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa disebut dengan BMKG. Di sini kita akan belajar mengenai beberapa hal, yaitu gempa bumi dan bentuk patahan-patahannya. Untuk di BMKG itu, bidangnya di gempa tektonik dan menentukan berpotensi tsunami atau tidak. Lalu, kita juga belajar tentang jenis-jenis awan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Di sini kita juga belajar mengenai pemanasan global. Nah, setelah ini kita akan belajar alat-alat yang ada di BMKG. Di BMKG itu kan salah satu fungsinya adalah mengamati udara. Nah, udara yang kita amati ini yang salah satu yang kita amati juga adalah udara atas ya. Udara atas itu udara yang di atas ketinggian 10 meter. Nah, udara sendiri ini kan sebenarnya tidak bisa diamati dalam tanda kutip. Maksudnya udara itu kan transparan ya, jadi kan nggak kelihatan. Nah, kita caranya yang mengamati seperti apa? Caranya kita mengamati adalah kita itu setiap 6 jam sekali. Jadi jam 6 pagi, jam 12 siang, kemudian jam 6 sore, nanti tengah malam. Tapi kalau untuk di sini tengah malamnya tidak ya. Itu kita melakukan pengamatan udara atas menggunakan balon. Namanya pilot balon ya, bal. Nah, warnanya itu merah, balonnya sebesar ini. Kita isi di ruang gas yang di bawah itu. Kemudian kita lepas. Setelah kita lepas nanti kita keker. Kita lihat pergerakan balonnya kemana. Nah, kemudian di sini kan adik-adik atau rekan-rekan semua kan bisa lihat di sini ada angka ya. Di sini ada angka, di sini ada angka. Angka ini nanti kita catat. Jadi per 1 menit sekali itu kita catat letak balonnya itu ada di mana. Dari sudut ini, sudutnya namanya sudut azimut, kemudian sudut elevasi. Jadi setelah kita catat setiap menitnya, maka kita nanti akan dapat data arah dan kecepatan angin, gitu ya. Ada yang mau coba lihat? Mungkin yang mencoba pakai saya arahin tower ya, benar ya? Coba lihat dari sini, dari sini. Lihat toh bro, kelihatan towernya. Kelihatan dikit. Iya, masuk memang puncaknya. Kalau Tapi kebalik. Biasa dilepas dulu kunci. Oh, nanti dikunci. Kayak apa itu namanya di kabel tadi? nah, kayak mikroskop. Bisa. Emang besarnya segitu. Ini kalau bisa diputar itu ketika ini sudah dikunci konsol ya. Kalau kita arahkan ke tower yang ada di sana, coba. Oh, cakep sih. Kalau udah dikunci gini, ini kalau digerakin bisa. Coba. Coba. Ini bukanya gini. Bukanya ditarik, tapi nanti aja biar kalau misalkan dibuka biar. Nah, kalau mau digeser geser aja nggak apa-apa. Coba digeser ke kanan ke kiri atas bawah. Oh. Nah. Iya, Pak. Tapi ada lagi yang mau coba mungkin? Nah, sekarang coba kalau misalkan saya tanya, kenapa harus ada versi otomatis dan versi manual? Ada bisa jawab nggak kira-kira apa? Itu bisa, salah satunya itu. Tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan backup kepada kita. Jadi kalau misalkan alat otomatis itu rusak, maka masih ada alat yang manual. Sebenarnya kalau misalkan alat manualnya bermasalah, masih ada backup. Tapi biasanya yang sering bermasalah adalah otomatisnya. Jadi manualnya lebih cenderung untuk aman gitu, untuk bisa dipakai. Untuk sebelah sana ya. Sangkar meteorologi merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Bangunan ini berfungsi untuk melindungi peralatan meteorologi dari hujan dan radiasi panas langsung dari luar.
Di dalamnya terdapat termometer, bola kering, basah, minimum dan maksimum yang digunakan untuk mengukur titik embun, kelembapan, serta suhu maksimum dan minimum udara. Alat ini merupakan penakar hujan yang cara kerjanya menampung air hujan pada corong di dalam tabung dan diukur dengan pelampung yang terangkat ke atas. Selanjutnya ada panci penguapan. Panci penguapan merupakan seperangkat peralatan yang digunakan untuk mengukur jumlah penguapan yang terjadi selama selang waktu tertentu. AWOS adalah peralatan meteorologi yang umumnya digunakan di bandar udara untuk kebutuhan cuaca penerbangan. Lalu yang terakhir ada Campbell Stokes, merupakan salah satu jenis alat untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Setelah berkeliling tadi, kita masuk kembali ke dalam aula untuk melakukan sesi tanya jawab. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini suhu di bumi terasa lebih panas dari biasanya. Hal ini disebabkan oleh pemanasan global. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya, karena gas metana yang dihasilkan sampah sangat berpengaruh terhadap fenomena ini. Selanjutnya adalah mengurangi penggunaan benda atau alat yang menghasilkan CFC. Dan yang terakhir adalah kita dapat menggunakan sepeda sebagai alat transportasi kita sehari-hari, karena asap yang dihasilkan kendaraan bermotor juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya pemanasan global.